Sebagian besar orang menjalani hidup dengan keyakinan bahwa rasa sakit harus dihindari, bahwa penderitaan adalah tanda kegagalan, bahwa batas diri adalah sesuatu yang harus diterima. David Goggins menolak keyakinan itu sepenuhnya. Can't Hurt Me bukanlah buku yang berusaha membuat Anda nyaman. Ia tidak ditulis untuk menenangkan, tidak untuk memvalidasi alasan, dan tidak untuk memberi pembenaran atas keterbatasan. Buku ini dimulai dari satu premis yang keras namun jujur, bahwa sebagian besar batas yang kita yakini sebenarnya diciptakan oleh pikiran kita sendiri. David Goggins tumbuh dalam kekerasan, kemiskinan, dan lingkungan yang membentuk rasa takut serta kemarahan. Namun, buku ini bukan kisah tentang masa lalu yang tragis. Ini adalah kisah tentang keputusan sadar untuk berhenti menjadi korban dari keadaan. Pendahuluan ini memperkenalkan satu sikap hidup, akuntabilitas total. Tidak menyalahkan orang lain, tidak bersembunyi di balik trauma, tidak mencari alasan ketika tubuh lelah dan pikiran ingin menyerah. Goggins menegaskan bahwa perubahan sejati tidak dimulai dari motivasi, karena motivasi bersifat sementara. Perubahan dimulai dari disiplin. Disiplin untuk tetap bergerak ketika tidak ada yang menyemangati, ketika tidak ada yang melihat, dan ketika menyerah terasa jauh lebih mudah. Buku ini akan membawa Anda ke wilayah yang tidak nyaman. Ia akan memaksa Anda melihat kelemahan Anda sendiri, menuliskannya, dan menghadapinya tanpa kompromi. Namun, di balik nada kerasnya, pendahuluan ini menyampaikan satu pesan mendasar, bahwa manusia jauh lebih kuat daripada yang mereka izinkan untuk disadari. Rasa sakit, dalam pandangan Goggins, bukan musuh. Ia adalah alat. Alat untuk membentuk ketangguhan, alat untuk mengeraskan pikiran, dan alat untuk membangun identitas yang tidak mudah runtuh oleh keadaan. Can't Hurt Me dimulai dengan satu tantangan implisit. Berhentilah bernegosiasi dengan keterbatasan Anda sendiri. Berhentilah menunggu kondisi ideal, dan mulailah bertanya dengan jujur sejauh mana Anda benar-benar mendorong diri Anda selama ini. Karena ketika seseorang mengambil alih kendali atas pikirannya, rasa sakit kehilangan kuasanya. Dan pada titik itulah, hidup tidak lagi ditentukan oleh apa yang terjadi pada kita, melainkan oleh bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Bagian 1. Masa kecil dari neraka. Bagian pertama ini membawa kita ke titik awal pembentukan David Goggins, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai anak yang hidup dalam kekerasan, ketakutan, dan rasa tidak berdaya. Goggins tumbuh dalam lingkungan di mana rumah bukan tempat aman. Kekerasan fisik dan verbal menjadi bagian dari keseharian. Rasa takut bukan sesuatu yang sesekali muncul, melainkan kondisi yang menetap. Pengalaman ini meninggalkan bekas yang dalam. Ia tumbuh dengan kemarahan yang terpendam, harga diri yang rapuh, dan keyakinan bahwa dirinya tidak cukup baik. Namun bagian ini tidak ditulis untuk membangkitkan simpati. Goggins menolak menjadikan masa lalunya sebagai alasan pembenar atas kegagalan di masa depan. Justru disinilah titik balik pentingnya. Ia menyadari bahwa meskipun ia tidak memilih masa kecilnya, ia memiliki pilihan penuh atas bagaimana masa lalu itu akan mempengaruhi hidupnya ke depan. Bagian pertama ini memperkenalkan satu prinsip dasar yang akan terus diulang dalam buku ini, bahwa penderitaan tidak otomatis membentuk kekuatan. Yang membentuk kekuatan adalah keputusan sadar untuk menghadapi penderitaan tersebut. Goggins menggambarkan bagaimana rasa takut dan trauma perlahan membentuk pola pikir korban. Pola pikir yang membuat seseorang menurunkan standar hidupnya sendiri tanpa disadari. Namun ia juga menunjukkan bahwa kesadaran adalah langkah pertama keluar dari pola itu. Dengan mengakui secara jujur betapa rusaknya kondisi mental dan fisiknya, Goggins mulai mengambil satu langkah kecil namun menentukan, berhenti berbohong pada diri sendiri. Bagian ini menanamkan pesan awal yang tidak nyaman namun krusial, bahwa latar belakang yang buruk bukanlah vonis seumur hidup.
Ia adalah ujian awal yang akan memperlihatkan apakah seseorang memilih bertahan sebagai korban atau bangkit sebagai pemilik kendali. Bagian pertama ini menutup dengan satu pemahaman mendasar, bahwa sebelum seseorang dapat mengeraskan pikirannya, ia harus berani melihat kenyataan hidupnya tanpa ilusi dan tanpa pembelaan diri. Karena perubahan sejati tidak dimulai dari harapan, melainkan dari kejujuran yang brutal terhadap diri sendiri. Bagian 2. Mengeraskan pikiran. Pada bagian kedua ini, David Goggins membawa kita keluar dari kisah masa lalu menuju inti transformasi dirinya. Jika bagian pertama berbicara tentang asal luka, bagian ini berbicara tentang keputusan sadar untuk tidak lagi tunduk pada luka tersebut. Goggins memperkenalkan satu konsep utama, mengeraskan pikiran. Ia menjelaskan bahwa pikiran manusia seperti kulit akan mengeras ketika terus-menerus dihadapkan pada tekanan yang terkontrol. Tanpa tekanan, pikiran tetap rapuh. Dengan tekanan yang tepat, ia beradaptasi. Disinilah disiplin ekstrim mulai berperan. Goggins tidak menunggu motivasi datang. Ia bertindak ketika motivasi tidak ada. Ia berlatih ketika tubuh menolak. Ia bergerak ketika pikiran berteriak untuk berhenti. Bagian ini memperkenalkan accountability mirror, sebuah praktik sederhana namun brutal. Berdiri di depan cermin dan mengakui dengan jujur semua kelemahan, kemalasan, dan kegagalan diri sendiri. Tidak ada alasan, tidak ada pembenaran, hanya tanggung jawab penuh. Goggins menegaskan bahwa banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, melainkan mereka terus bernegosiasi dengan rasa tidak nyaman. Setiap kali kita bernegosiasi, standar kita turun sedikit demi sedikit. Sebaliknya, callousing the mind menuntut konsistensi tanpa kompromi. Melakukan hal yang sulit berulang kali hingga pikiran berhenti menganggapnya sebagai ancaman. Bagian ini juga memperkenalkan konsep cookie jar, menyimpan ingatan tentang kemenangan kecil dan besar sebagai cadangan mental. Ketika tubuh hampir menyerah, ingatan-ingatan ini menjadi bukti konkret bahwa kita pernah melewati hal yang lebih sulit. Pesan inti bagian ini jelas dan tidak lunak. Kekuatan mental tidak muncul dari afirmasi positif, melainkan dari tindakan nyata yang dilakukan saat kita paling tidak ingin melakukannya. Goggins menolak gagasan bahwa kita harus merasa siap sebelum bertindak. Menurutnya, kesiapan justru lahir setelah kita bertindak. Bagian kedua ini menutup satu prinsip yang menentukan arah buku ini, bahwa penderitaan yang dipilih secara sadar akan membebaskan kita dari penderitaan yang dipaksakan oleh keadaan. Dan ketika pikiran telah mengeras, rasa sakit tidak lagi menjadi penghalang, ia menjadi bagian dari proses menuju kendali diri yang utuh. Bagian 3. Mengambil jiwa. Pada bagian ketiga ini, David Goggins membawa kita ke tahap akhir dari ketangguhan mental. Bukan sekedar bertahan, melainkan mendominasi diri sendiri ketika tekanan berada di titik tertinggi. Taking souls bukan tentang merendahkan orang lain. Ia adalah metafora tentang melampaui batas yang diyakini mustahil, terutama ketika orang lain dan bahkan diri kita sendiri mengharapkan kegagalan. Goggins menjelaskan bahwa kebanyakan orang berhenti jauh sebelum batas sebenarnya tercapai. Tubuh masih mampu, namun pikiran sudah menyerah. Di titik inilah perbedaan sejati muncul. Ketika seseorang terus bergerak saat semua alasan untuk berhenti terasa sah, ia menciptakan keunggulan psikologis, bukan hanya terhadap lingkungan, namun terhadap dirinya sendiri. Bagian ini memperlihatkan bagaimana penderitaan yang dihadapi dengan sadar dapat diubah menjadi senjata mental. Setiap langkah tambahan, setiap dorongan ketika tenaga hampir habis, menjadi bukti bahwa kendali ada di tangan kita. Goggins menekankan bahwa mental toughness bukanlah kondisi sementara. Ia adalah identitas. Ia dibangun dari kebiasaan menyelesaikan apa yang dimulai, terutama ketika tidak ada penghargaan eksternal. Bagian ini juga mengingatkan bahwa ketangguhan sejati bersifat sunyi, tidak selalu terlihat, tidak selalu dipuji, namun ia menentukan bagaimana seseorang bereaksi saat hidup menekan tanpa peringatan. Goggins menolak gagasan garis finish. Menurutnya, tidak ada titik di mana seseorang bisa berkata, "Saya sudah cukup kuat." Disiplin harus dijaga,
standar harus dinaikkan, dan kenyamanan harus terus ditantang. Bagian ketiga ini menyampaikan pesan akhir yang keras namun jelas, bahwa kebebasan sejati datang ketika kita berhenti melarikan diri dari rasa sakit dan mulai menggunakannya sebagai alat pembentukan diri. Ketika seseorang tidak lagi dikendalikan oleh rasa lelah, takut, atau ragu, ia memasuki wilayah di mana keadaan luar kehilangan kuasanya. Dan di sanalah makna Can't Hurt Me menjadi nyata. Bukan karena hidup menjadi mudah, melainkan karena kita telah menjadi pribadi yang tidak lagi mudah dikalahkan. Penutup. Kendali ada di tangan Anda. Pada bagian akhir ini, David Goggins tidak menawarkan kemenangan. Ia tidak berbicara tentang titik akhir atau keadaan di mana hidup menjadi lebih mudah. Justru sebaliknya, ia menegaskan bahwa ketangguhan mental bukanlah tujuan, melainkan cara hidup. Can't Hurt Me tidak menjanjikan bahwa penderitaan akan berhenti. Yang ditawarkan adalah sesuatu yang lebih dalam, kemampuan untuk tetap berdiri ketika penderitaan datang. Sepanjang buku ini, satu hal menjadi jelas, bahwa musuh terbesar manusia bukanlah keadaan, bukan orang lain, dan bukan masa lalu. Musuh terbesar adalah pikiran yang terus mencari jalan keluar ketika jalan ke depan terasa berat. Goggins menolak gagasan bahwa kita harus menunggu keadaan ideal untuk berubah. Menurutnya, perubahan sejati terjadi ketika kita mengambil alih kendali tanpa menunggu izin dari kenyamanan. Penutup ini mengingatkan bahwa disiplin tidak pernah selesai, standar tidak boleh diturunkan, dan evaluasi diri harus terus dilakukan, bahkan atau justru terutama ketika kita merasa sudah cukup kuat. Tidak ada penghargaan permanen atas ketangguhan, yang ada hanyalah pilihan harian. Apakah hari ini kita akan tetap melakukan apa yang harus dilakukan atau kembali bernegosiasi dengan alasan lama? Goggins menekankan bahwa hidup yang tidak dikendalikan oleh rasa takut bukanlah hidup tanpa rasa sakit, melainkan hidup di mana rasa sakit tidak lagi menentukan keputusan. Dan di titik itulah makna Can't Hurt Me menjadi utuh. Bukan karena dunia berhenti menyakiti, melainkan karena kita telah membangun pikiran yang tidak lagi mudah runtuh. Buku ini tidak meminta Anda menjadi ekstrim. Ia menantang Anda menjadi jujur. Jujur tentang batas yang Anda tetapkan sendiri. Jujur tentang potensi yang belum Anda sentuh. Dan jujur tentang pilihan yang Anda hindari demi kenyamanan sementara. Karena pada akhirnya, kebebasan sejati tidak datang dari hidup yang mudah, melainkan dari pikiran yang tidak lagi tunduk pada rasa takut dan keraguan. Dan ketika kendali itu benar-benar berada di tangan Anda, hidup mungkin tetap berat, tetapi Anda tidak lagi mudah dikalahkan.